Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, di sini aku ingin membacakan sebuah perubahan besar yang terjadi antara hubungan kamu dan dia, ya. Perubahan besar yang terjadi. Ini bisa pesan waspada atau bisa pesan baik, ya. Perubahan besar yang terjadi antara kamu dan dia. Kita akan lihat di sini perubahan besar yang terjadi antara kamu dan dia. Mind, body, and soul. Bagaimana jiwa kalian itu bersama, ya. Mind, pikiran kalian, dan keseimbangan dari hubungan yang nyata. Aku melihat di sini end of card-nya ada growth, ya. Jadi temanya ini adalah sebuah perubahan di mana itu butuh perbaikan, kesadaran, dan peka, gitu ya teman-teman. Sekarang kita akan cek di sini dari pikiran masing-masing, ya. Kita akan lihat bagaimana hubungan ini nantinya kamu dan dia. Oke. Di sini aku ngelihatnya gini, kalian itu sama-sama kayak overthinking, ya. Dari pikiran tuh antara percaya dan nggak percaya. Nggak bisa kayak percaya 100% gitu loh. Entah dari kamu ke dia atau dia ke kamu di sini. Dan menyebabkan banyak sekali kayak penundaan-penundaan yang memang harusnya tuh mudah untuk dilakukan, ya, karena banyak overthinking, banyak ego yang sama-sama besar, jadi banyak sekali namanya kesalahpahaman. Hubungannya itu dari pikiran itu kayak maju mundur break, maju mundur break. Padahal sebetulnya ada hal simple di sini yang bisa kalian benahi gitu loh, yakni dari keterbukaan. Sebenarnya gini loh, kalau misalnya dia sudah bilang ke kamu kalau kondisinya dia tuh sedang nggak baik-baik saja, maka cobalah untuk percaya. Jangan diplesetin, misalnya, dia tiba-tiba nggak ada kabar. Iya, karena aku sibuk. Apakah ada wanita lain? Nah, jangan suka berpikir yang enggak-enggak gitu loh. Karena kenapa? Kalau kamu berpikir ya enggak dengan apa ya? Kan kita kalau ngomong aja doa, apalagi ngomong dalam hati. Ibaratnya kan kita kalau berpikir ngomong dalam hati, ya itu juga pasti akan kejabah sih. Makanya segala macam pikiran yang jelek-jelek, ya, itu akan terjadi nyata di sini. Jadi gini, hubungan itu nggak ada yang selalu mulus, teman-teman. Ya, hubungan itu nggak ada yang lancar kayak jalan tol, kecuali kamu mapan, dia mapan, punya anak, kamu ganteng, dia cantik, kaya, punya anak, yang itu aja belum bisa menjamin. Contohnya Shakira sama pacarnya, udah sampai Shakira ninggalin semuanya, atau dia selingkuh sama yang lebih muda juga. Nggak ada yang bisa memuaskan di sini, apalagi kita. Shakira kurang cantik apa coba? Iya kan? Nah, di sini kalau aku lihat banyak sekali rintangan, ya, sebetulnya. Tapi rintangannya itu main di pikiran kalian berdua. Kalau ini tidak di stop, ya, itu akan menghambat hubungan kalian. Ini yang akan terjadi nantinya. Dari pikiran dulu. Pikiran di sini itu kayak terbentengi sesuatu yang aku rasa kayak boten-boten lah. Kayak hubungan yang penuh dengan kecurigaan, terus akhirnya jadi males, patah arang, kayak gitu loh. Padahal semangat itu harus selalu ada. Ya, stuck di situ-situ aja. Tuh. Sayang, kalau kamu tidak bisa berpikir positif di sini, maka ya aku bisa bilang sih pikiran kamu akan membenarkan itu. Dan di sini
yang tadinya baik-baik saja akan menjadi banyak sekali penundaan, bahkan ending atau hubungan kalian stagnan. Ya, ini yang terjadi antara kalian nantinya. Secara refleksi hubungan, kita lihat di sini keseimbangan. Ingin sih namanya satu hubungan yang harmoni, seimbang, gak ada apa-apa. Iya kan? Ada kartu Seven of Swords. Masih lagi, ya, hubungan ini tuh kayak dipengaruhi dengan apa yang dipaparkan kadang-kadang ya. Itu tidak sesuai dengan kata hati. Aku ngelihatnya di sini berbeda banget. Jadi kalau misalnya kamu komplain sama dia dan kamu bilang oke, nggak apa-apa, oke, gitu, itu nggak akan ini, yang adanya jadinya kamu yang bersungut-sungut sendiri, teman-teman. Ya, kamu tuh harus kalian berdua tuh kayak harus lebih bisa menerka. Misalnya dari hubungan ini, kenapa sih hubungan ini tuh kayaknya rumit banget? Coba telaah lagi dong di hubungan ini. Selama ini yang banyak bohong siapa? Yang tidak bicara sebenarnya itu siapa? Aku yakin dari kalian itu pasti pernah bohong untuk meminta perhatian pasangan kalian. Misalnya nggak sakit tapi bilang aku sakit, aku ini, aku itu. Yang alhamdulillah aku nggak kayak gitu ya. Kalau aku beneran sakit kayak sekarang meriang ya, aku bilang meriang ke pacarku. Karena emang aduh, greges badan ini rasanya. Jadi stop untuk melakukan hal-hal yang kadang-kadang kalau aku bilang bodoh ya. Untuk minta perhatian seseorang aja sampai segitunya. Dan ini tidak menyehatkan. Yang ada energi kalian itu bisa terblokir. Pentinglah di sini, maka harus ada kejujuran. Jangan gua harus dapat lu misalnya. Gua akan melakukan cara apapun, bahkan cara kotor sekalipun untuk mendapatkan dirimu. Nggak seperti itu. Nggak gitu jalan mainnya. Yang di sini, semakin kamu mengingini seseorang, maka aku melihatnya apa yang kamu genggam, apa yang kamu mau itu akan lepas juga. Jadi, mulai sekarang, aku harus bisa menginformasikan kepada kamu, buatlah simple di pikiran. Ya, harus simple. Misalnya, aku udah gak bahagia sama dia. Klarifikasi dulu. Kamu sebenarnya belakangan ini bahagia gak jalan sama aku? Oh, bahagia. Terus kenapa? Kamu di sini kok kayaknya jarang ngabarin aku, malah kayak kebanyakan nyuekin aku. Yang seharusnya orang pacaran itu kayak gimana sih? Dengerin dulu apa katanya. Misal contohnya kamu di hubungan orang ketiga. Contoh ya. Paling gampang nih, paling happening hubungan orang ketiga. Ya kamu harus tahu dia tidak bisa membagi waktu sama kamu karena mungkin kalau udah kerja pulang ke rumah udah handphone udah harus jauh. Nggak boleh ini supaya tidak mencurigai dan tidak dicurigai oleh sang pasangan. Oke? Yang kedua, jangan berandai-andai seperti apakah aku bisa jadi yang pertama menyingkirkan istrinya. Enggak, teman-teman, semua itu proses. Ada jalan di mana bahkan dia sudah cerai sama istrinya pun belum tentu bisa datang ke kita. Ini kenyataan pahit aja. Bukan berarti kamu dengan cepatnya dijadikan replacement. Itu akan menyakitkan buat mantan pasangannya. Dan kalau secara pikiran laki-laki ya mungkin karena aku orangnya Sigma ya. Jadi berpikirannya juga setengah laki-laki setengah feminin. Kalau aku harus melihat sisi dari kedua belah pihak. Kalau aku sama kamu akan ada hati yang terluka, walaupun aku sudah selesai misalnya sama pasangan aku, tapi aku harus menata hidupku ulang ya. Dan biarkan hubungan ini tuh berjalan dulu.
fokusnya tuh ke kamu, biarkan semuanya dapat dulu gitu. Di sini aku lihat ada kartu fish, whip, dan pets ya. Ini ada kebiasaan-kebiasaan dari kalian dalam hubungan ini yang terlalu berulang-ulang. Kalau aku bilang berulang-ulang itu berarti ada kebiasaan kamu atau dia yang sepertinya tidak ada perubahan. Dan di sini jujurnya aku bisa lihat akan ada potensi kalau kamu tidak membenahi hubungan seperti itu, ada potensi untuk hubungan ini nggak ada jalan temunya. Dia nggak ke kamu, dia nggak ke siapa, hubungan gantung ya. Jadi ini yang harus dibenahi. Lalu di sini aku bisa ngecek bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak perlu, itu tidak perlu dipaksakan lagi sih. Contoh, kamu udah tahu dia udah punya pasangan, tapi kamu kayak menuntut dia untuk kamu harus sapa aku di pagi hari, kamu harus ini. Dan ya dia mungkin ngikutin dalam berapa hari, misalnya sebulan, 2 bulan ya, tapi lama-kelamaan mungkin situasinya makin gak tenang karena handphone terus ada di dia dan kebiasaannya itu jadi berkurang. Dan di sini ada kartu whip, kartu fish itu sesuatu yang berulang-ulang, yang mungkin kamu tidak melihat posisi dia atau apa ya, nggak mengerti kondisinya, dan ini menjadi hambatan buat kalian berdua teman-teman. Jadinya akan banyak argumen, akan banyak salah paham dari hubungan ini ya, sehingga kalian itu ya udah suka-suka lu lah, gue mau ini, lo mau itu. Kemudian kita lihat dari soul, mengenai jiwa kalian. Sejujur apakah dia mencintai diri kamu? Nine of Cups, Six of Cups, The Tower. Ya. Aku bisa lihat di sini, teman-teman. Hubungan kalian itu memang kuat, memang ada memori antara kamu sama dia, ya. Dan di sini memorinya itu benar-benar yang kayak susah untuk dilepasin gitu loh. Mungkin kalian punya memori dari jiwa kalian yang tadinya terkoneksi dan sekarang ini kayak hubungannya jadi hambar. Aku lihatnya seperti itu. Tapi dia mencintai kamu, hanya memang banyak sekali rintangan-rintangan di atas sini nih, dari mind body yang menjadikan hubungan ini tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, jatuhnya salah satunya juga akan lepas. Ada kartu moon. Oke, ada kartu moon, dog, dan garden. Cara yang paling ampuh untuk menunjukkan hubungan ini bisa solid adalah kalian itu berdua harus sama-sama terbuka dalam menginformasikan sesuatu gitu. Misalnya kamu punya unek-unek apa gitu, secara pelan-pelan kamu bilang ke dia, kamu harus dengerin aku dulu gitu. Dan di sini nanti akan terjalin sebuah komunikasi yang baik. Aku sih ngelihatnya ya teman-teman, sekalipun ya hubungan ini tuh memang kayaknya banyak rintangannya, tetapi aku bisa membaca situasi dari dia. Dia tuh jujur mencintai kamu loh. Dan
sebenarnya kalau kalian hubungannya adalah sudah putus sama orang ini atau sudah tidak berkenan lagi bersama, ya mungkin kamu udah nggak mau atau dia bilang nggak bisa, bukan berarti dia berhenti mencintai kamu. Karena aku ngelihat dari sisi hubungan, dari sisi dari sisi komunikasi dan lain-lain, aku lihatnya kayak kalian itu nyambung banget loh. Iya kan? Komunikasi kalian lancar. Jadi alangkah baiknya kita punya satu sikap bahwa tidak semuanya bisa jadi musuh gitu. Ya. Jadi ini adalah cerminan dari hubungan kalian antara kamu dan dia. Dimana untuk merekatkan hubungan ini kembali nyata, kembali baik, harus ada perubahan dan jangan melakukan hal yang itu-itu aja, kebiasaan-kebiasaan yang itu-itu aja. Dikit-dikit ngambek, itu kan kebiasaan jelek. Contoh, dia tiba-tiba posesif sama kamu, dia posesif terus. Ya kan? Kamu bilang sama dia, coba dihentikan kebiasaan-kebiasaan itu dan percayalah sama aku. Kalau sampai kamu menemukan aku selingkuh atau gimana, kamu boleh putusin aku. Gitu. Jika kamu yang dituduh. Tapi jika kamu memiliki penemuan-penemuan sama dia, nggak hanya sekali, tapi 2 kali, 3 kali kamu masih ngarepin orang ini, please di cut off, teman-teman. Karena kalian tidak akan bisa ke sana. Pertumbuhan, growth, ekspansi, keseriusan, kesadaran itu nggak akan pernah tercipta. Yang harus kalian lakukan adalah bertumbuh di sini. Kalau ini aja udah nggak bisa terjalin, gimana tujuan hidup ke depannya kalian bersama? Cekcok mulu dalam satu atap. Iya kan? Jadi kalau aku bilang di sini teman-teman, cobalah untuk kamu lebih bisa komunikasi dengan pasangan kamu. Bahwa kita ini berdua sedang dalam masa yang serius untuk kita lakukan pembenahan segera. Jika kamu masih mau sama aku. Tapi hal-hal ini tidak akan berlaku apabila dia tidak mau lagi sama kamu ya. Jangan pernah memaksakan keputusan seseorang. Nah, yang aku lihat dari situasi hubungan kamu sama dia, aku melihatnya banyak sekali sesuatu yang runtuh. Banyak sekali sesuatu yang tidak tersambung saat ini. Aku mengerti itu. Itu ada suara hujan ya, jadi aku nggak pakai settingan ya teman-teman. Ini memang bersuara hujan. Dan kalian itu sepertinya sekarang ya sudah menjadi dingin dan kayak menuju kebebasan masing-masing. Segera harus diperbaiki teman-teman. Ini pesan dari pembacaan hari ini. Dan ini lebih tepatnya adalah hubungan yang urgensi banget harus dibenahi. Ya. Harus membangkitkan kembali rasa cinta antara kamu sama dia seperti sejak pertama kali kalian bertemu. Aku lihat di sini kalian itu terlalu melihat sesuatu hal yang terlalu besar. Cobalah untuk benahi hal-hal yang kecil dulu. Nggak usah saling menuntut, kamu harus nikahin aku, kamu nih. Kamu benerin diri kamu dulu dan aku benerin diri aku dulu. Itu yang penting. Oke, teman-teman? Karena keserakahan dapat menghampiri setiap saat. Kadang-kadang kita tuh mengabaikan sesuatu yang kecil. Kita nggak lihat. Yang penting dia ada di samping gue. Tapi kamu lupa apa aja kekosongan yang harus kamu isi dalam setiap hubungan dan begitu pun dia. Karena sudah saking nyamannya. Dan tiba-tiba biar selesai aja. Ya. Jadi kalian harus fokus pada langkah kecil-kecil, step itu tidak boleh kosong. Nggak boleh, ibaratnya kalau kalian menemukan bekas kerikil, di situ kan ada lubangnya kalau di tanah ya, kalian harus tutupi itu. Itu yang betul. Oke? Dan sekarang dengan siapa di sini aku terkoneksi? Kita akan lihat di sini ya.
Y, K, W, Q, I, H, C, U, E, N, B, dan D. Jika kamu menemukan nama-nama ini dalam pembacaan, ya, nama panggilannya dia, nama panjangnya dia, berarti ini yang harus kalian lakukan, memperbaiki, bertumbuh, dan menutupi celah-celah hubungan kalian. Karena ini yang akan terjadi nanti. Dan jika namanya memang tidak ada di sini, di pembacaan kurs yang ini, namun energinya tertarik, ini bisa jadi untuk pelajaran. Ambil yang penting-penting aja, buang yang jelek, oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, I love you, bye-bye.